Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman, selamat datang kembali di channel Hikayat Story. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah dua orang anak Adam, yaitu Qabil dan Habil, yang mana berselisih paham gara-gara seorang wanita yang bernama Iklimah sampai terjadinya pembunuhan pertama di muka bumi ini. Kisah ini tertuang dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 27-31. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika duanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima, dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Dia Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Sungguh jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim." Maka nafsu Habil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Al-Maidah ayat 27-31. Para mufasir sepakat menyebut dua laki-laki dalam kisah Al-Quran ini adalah dua anak Adam yang bernama Qabil dan Habil. Para mufasir juga sepakat bahwa Hawa setiap kali melahirkan selalu melahirkan bayi kembar laki-laki dan perempuan. Selanjutnya anak laki-laki menikah dengan anak perempuan dengan syarat keduanya tidak lahir dalam satu kehamilan. Qabil dan Iklimah lahir kembar, dan Habil dan Labuda lahir kembar. Sesuai syariat Nabi Adam alaihissalam, Allah mewahyukan kepada Nabi Adam untuk menikahkan keduanya secara silang dengan saudara perempuan mereka, yaitu Qabil menikah dengan Labuda, sedangkan Habil menikah dengan Iklimah. Inilah yang menjadi persoalannya. Labuda kurang cantik jika dibandingkan dengan Iklimah. Iklimah memiliki kecantikan luar biasa mempesona seperti yang digambarkan para ahli sejarah. Qabil sangat menyukai saudara perempuannya Iklimah daripada Labuda. Tidak kita ragukan bahwa perbuatan Qabil ini hiasan yang setan masukkan ke dalam hati Qabil melalui bisikannya. Namun karena Qabil tidak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan pun mendapatkan apa yang ia inginkan. Setan menjauhkan hati Qabil dari Allah sehingga kebatilan mendekam di dalamnya. Kebatilan itu berwujud seorang wanita yang ia cintai, hingga membuat hatinya buta untuk melihat segala sesuatu selain rupa wanita itu. Singkat cerita, kedua anak ini menginjak dewasa dan Nabi Adam berkeinginan untuk menikahkan keduanya seperti yang diperintahkan oleh Allah. Tidaklah aneh pada saat itu saudara laki-laki dinikahkan dengan saudara perempuannya, karena pada saat itu hanya segelintir orang yang tinggal di dunia dengan jumlah tidak melebihi jari-jari kedua tangan. Atas wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam diperintahkan untuk menikahkan Qabil dengan Labuda dan Habil menikah dengan Iklimah. Ini sudah menjadi takdir yang ditetapkan Allah dan perintah yang telah ditetapkan.
Setan mempermainkan akal dan hati Kabil, karena bagaimanapun ia hidup bersama wanita yang kalah cantik, dan bagaimana ia meninggalkan wujud yang ia rindukan dan ia inginkan. Di sisi lain, Habil menerima perintah Allah dengan rela hati. Tampak melalui tekstual ayat bahwa Habil memiliki jiwa yang baik, jiwa yang enggan berbuat jahat kepada saudaranya, dan enggan membalas tindakan pembunuhan yang dilakukan pelaku pembunuhan. Itulah jiwa yang baik. Kabil memendam rasa dengki di dalam hati, hingga akhirnya ia menyatakan kedengkian itu karena keinginannya yang menggebu. Ia menolak untuk menerima perintah Allah dan menyatakan hal itu kepada ayahnya. Sang ayah Nabi Adam tahu betul adanya musuh yang tengah mengintai dirinya. Sayatan api bisikan iblis masih membekas pada tubuhnya, dan ia mengkhawatirkan kedua anaknya dari gangguan sang musuh, yaitu iblis. Adam sadar bahwa sifat tamak membuatnya terusir dari surga, hingga ia khawatir jika sifat tersebut membunuh anaknya dan merusak hatinya. Dia tahu iri hati telah membangkitkan permusuhan iblis terhadapnya, hingga terjadilah apa yang telah terjadi. Melihat keadaan seperti itu, Adam sangat mengkhawatirkan kedua anaknya yang terlibat permusuhan dan kebencian. Situasi saat ini tampak lebih kelam, dan Kabilah yang membuatnya kelam. Dia enggan menyerahkan saudari perempuannya kepada Habil. Adam tidak akan melanggar syariat Allah karena dia sebelumnya memakan satu suap makanan yang membuatnya terusir dari surga. Lantas bagaimana jika ia mengganti syariat Allah? Tak seorang pun memiliki kemuliaan di mata Allah untuk mengubah dan mengganti syariat yang telah dia gariskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya memberikan petunjuk kepada Nabi Adam. Dia menyampaikan sebuah ide kepada kedua anaknya dengan harapan bisa memecahkan kerumitan yang diciptakan Kabil lantaran kebodohannya. Adam berkata, "Persembahkanlah kurban kalian berdua, lalu siapa yang kurbannya diterima, ia berhak menikah dengan Iklimah." Ini dilakukan Nabi Adam setelah semua usaha untuk meyakinkan Kabil tidak membuahkan hasil. Kala Adam ingin menjauhkan si Kabil dari kebodohannya dan mengingatkan kepadanya bahwa Iklimah tidak halal baginya, tapi bagi saudaranya. Tapi Kabil tetap bersikap bodoh, dan setan pun mendapatkan apa yang ia inginkan darinya hingga berhasil menyesatkannya. Pemahaman tentang kurban dan hukumnya sudah ada sejak dulu kala. Ketika kurban diterima, api putih datang dari langit dalam bentuk seperti anak panah lalu melahapnya. Tapi jika tidak diterima, kurban akan tetap bertahan dan dimakan hewan, sehingga rugilah pemiliknya. Kabil adalah pemilik tanaman. Dia mengorbankan hasil tanaman yang paling jelek, itu pun tanpa kerelaan hati. Dia murka kepada Rabb-nya, murka pada perintah dan takdirnya. Siapa marah, maka ia mendapatkan amarah. Tampak terlihat bahwa Kabil sudah memutuskan sejak awal untuk mendapatkan Iklimah, meski apapun harga yang harus ia bayar, meski berupa kekafiran atau dengan darah saudaranya. Sementara si orang baik, Habil, seperti yang dikatakan para ahli sejarah, adalah seorang pengembala. Dia mempersembahkan kambing paling berharga miliknya, paling gemuk dan paling bagus, serta dengan rela hati karena hasil tidaklah penting. Yang paling penting adalah kurban yang dipersembahkan kepada Rabb-nya diterima. Seperti itulah orang mukmin. Ia tahu bahwa kebajikan tidak akan ia raih hingga ia menginfakkan harta yang ia cintai. Kita tidak tahu apakah Adam yang melaksanakan prosesi kurban ini ataukah Adam membiarkan keduanya melaksanakan sendiri. Hanya Allah yang tahu. Tapi menurut rangkaian tekstual Al-Quran, Adam tidak hadir ketika dialog di antara kedua anaknya ini terjadi. Andaikan Adam ada di sana, tentu ia memberikan nasihat kepada Kabil, menakut-nakutinya dengan Allah, dan melarangnya melakukan pembunuhan. Kedua lelaki ini mempersembahkan kurban masing-masing, dan tinggal menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kita ragukan bahwa Habil lebih bersih jiwa dan lebih makmur hati, karena dialah yang benar dalam hal ini sesuai hukum syariat yang berlaku pada saat itu. Sementara Kabil adalah pihak yang berlaku semena-mena dan lalim, yang tidak mencintai siapapun di dunia ini selain jiwa busuk yang membuatnya memendam keinginan untuk tidak tunduk pada putusan yang tidak menguntungkan dirinya. Laksana anak panah putih yang melesak dari busur,
api putih menghampiri kurban Habil lalu melahapnya, serta membiarkan kurban Kabil dan tidak melahapnya. Habil pun bersyukur kepada Allah, sementara Kabil merasa jengkel terhadap saudaranya. Rasa jengkel menjalar ke seluruh tubuh, dan darah amarah, dengki, serta khianat pun mengalir di seluruh uratnya. Setan melaksanakan janji yang telah ia ikrarkan kepada dirinya. Dia mendatangi Kabil dari samping kanan, kiri, depan, belakang dan berbisik kepadanya, "Bunuhlah saudaramu," sebelum ia menguasai Iklimah. Terbayanglah dalam angan Kabil, Labuda berada di sampingnya, sementara Iklimah berada dalam pelukan saudaranya. Emosinya pun memuncak. Amarahnya membutakan mata hatinya. Setan menguasai dirinya dan ia tidak mampu melenyapkan dengki yang telah mengisi seluruh relung dadanya. Dia pun menatap Habil tanpa bersalah. Ia melontarkan kata-kata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Namun dengan ketenangan luar biasa yang menawan hati dan membangkitkan rasa kagum, Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Sungguh jika engkau Kabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang yang zalim." Tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 27-31. Ya Rob, seperti itulah yang dilakukan iman terhadap pemiliknya. Iman mendorongnya untuk takut kepada Rob seluruh alam, hingga rasa takut terhadap neraka dan azab di dalam dirinya merubah menjadi sekat penghalang yang menahan dirinya dari kemaksiatan, menahan orang yang beriman untuk membalas kejahatan dengan kejahatan serupa, mendorong untuk mengorbankan nyawa agar tidak ada setetes darah lainnya yang tertumpah. Seperti itulah yang dilakukan iman terhadap pemiliknya. Seorang pemuda kuat dan tangguh yang mengembala kambing, melindungi, menggiring, dan menghalau serigala agar tidak menerkamnya. Ia masih berada di permulaan dan ketajaman masa muda. Terdorong oleh obsesi kebaikan-kebaikan yang Allah halalkan seperti wanita dan lainnya, tergerak di dalam jiwanya. Tapi ia melupakan semua itu tanpa mempedulikan ketika diancam akan dibunuh. Padahal ia baru berada di permulaan kehidupan dan belum lama menjalaninya. Mengapa ia rela melakukan itu? Karena rasa takutnya kepada Allah. Oh iman yang menjelma menjadi gunung nan tinggi, menjulang dan kokoh. Disebutkan dalam beberapa riwayat dengan sanad sampai sahabat bahwa anak Adam yang dibunuh secara fisik itu lebih kekar dan lebih kuat dari Kabil, saudaranya. Hanya saja iman dan ketakwaannya mencegah untuk menggerakkan tangannya melakukan perbuatan jahat kepada saudaranya. Kabil rupanya tidak jera dengan kata-kata yang disampaikan saudaranya ketika saudaranya mengingatkannya kepada Allah, menakut-nakutinya dengan akibat buruk perbuatan yang akan ia lakukan, dan menyebutnya sebagai orang zalim. Maka nafsu Kabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Habil pun roboh di tanah hingga mengalirlah darah pertama kali di muka bumi ini yang seakan menangisi anak baik itu, dan menuturkan kepada si pembunuh akan dosa besar yang telah ia lakukan, juga kesewenang-wenangan dan kejahatan yang telah ia perbuat. Untuk pertama kalinya Habil melihat jasad kaku tak bernyawa. Mabuk dalam dirinya telah lenyap, dan yang tersisa hanya pikiran. Amarah lenyap setelah si pembunuh melampiaskan emosi dalam diri. Korban pembunuhan semena-mena tergolek di hadapannya, tertelungkup dan kaku, tidak bergerak. Si pembunuh itu tidak tahu apa solusi yang harus ia lakukan, karena ia menghadapi hal yang baru. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk menghadapi petaka ini. Bagaimana cara untuk memecahkan sandi teka-teki ini? Ia menggotong jasad saudaranya itu pergi. Lalu setelah itu ia meninggalkannya. Atau mungkin ia hanya menatap saja jasad saudaranya itu dengan bingung, tidak tahu apa yang harus ia perbuat. Ketika ia kebingungan, Allah pun mengirim dua gagak yang bertengkar hingga salah satunya membunuh yang lain. Saat yang mati jatuh, si gagak yang membunuh tidak membiarkannya begitu saja,
tetapi ia kemudian membuat lubang di tanah, lalu meletakkan jasad gagak yang mati di dalamnya, lalu ia tutup dengan tanah. Melihat kejadian itu, Kabil bergumam, "Oh celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Sekarang ia memanggil saudaraku." Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal, tapi hanya penyesalan orang dengki dan iri hati, bukan penyesalan orang yang bertobat dan memohon ampunan. Inilah penjelasan orang yang dengki tetap merasa iri hati kepada korban yang ia bunuh, bahkan setelah korban meninggal dunia. Sebagai bentuk karomah korban yang dibunuh, Allah mengutus makhluk yang mengajarkan kepada si pelaku dengan menguburkannya, agar si pembunuh memuliakan korban yang ia bunuh dalam pandangan mata. Kabil pun bangkit lalu menyeret jasad saudaranya. Kemudian ia tutup dengan tanah di liang kuburnya. Tidak lama setelah itu ia mendapatkan hukuman yang disegerakan. Ia pun menjadi orang pertama yang mencontohkan pembunuhan, sehingga harus menanggung dosanya sendiri dan juga dosa siapapun yang melakukan dosa serupa, hingga hari ketika orang menanggung dosa-dosa merugi. Disebutkan dalam hadis Bukhari, kitab Ahaditsul Anbiya, dan Muslim, kitab Al-Qiyamah dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu jiwa dibunuh secara semena-mena, melainkan anak Adam pertama menanggung dosa darinya, karena ia orang pertama yang mencontohkan pembunuhan." Di akhir zaman akan terjadi banyak fitnah dan pembunuhan, hingga ada yang dibunuh di dalam rumahnya sendiri. Sa'ad bin Abi Waqqas menyampaikan kepada kita sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda, "Sungguh akan terjadi fitnah-fitnah. Orang yang duduk ketika fitnah-fitnah itu terjadi lebih baik daripada orang yang berdiri, dan orang yang berdiri ketika fitnah-fitnah itu terjadi lebih baik daripada orang-orang yang berjalan, dan orang-orang yang berjalan ketika fitnah-fitnah itu terjadi lebih baik daripada orang yang berjalan cepat." Beliau ditanya, "Bagaimana menurutmu jika seseorang masuk ke dalam rumahku lalu ia menggerakkan tangannya untuk membunuhku?" Beliau menjawab, "Jadilah seperti anak Adam." Riwayat lain menyebutkan, "Jadilah seperti yang terbaik di antara dua anak Adam." Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Walau alam bisawab. Terus dukung channel ini agar tetap berkembang dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.